Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu dalam pelajaran hadis kelas 3 KMI. Yang mana pada hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Baik, sebelum kita masuk ke hadis selanjutnya, hayya bina naftah darsana bi qiraatil isti'adah wal basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u, muttafaqun alaih. Kita terjemahkan dulu. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimur rajula min majlisihi, janganlah seseorang mengusir orang lain dari tempat duduknya. Thumma yajlisu fihi, lalu ia duduk di situ. Walakin tafassahu wa tawassa'u, akan tetapi hendaklah ia katakan, berilah kelapangan dan berilah kelonggaran. Muttafaqun alaih. Hadis ini masih dari bab adab ya, hadis yang kelima. Hadis ini kembali menjelaskan kepada kita tentang agungnya Islam. Bahwa Islam mengajarkan berbagai macam adab, sampai kepada adab terhadap perkara yang dianggap sepele, seperti adab bermajelis yang ternyata diatur dalam Islam. Dalam hadis ini diajarkan dua adab kepada kita, yaitu sebagai berikut. 1. Adab yang berkaitan dengan orang yang datang terlambat di majelis. Ya, kalimatnya tadi la yuqimur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi. Berdasarkan hadis ini dapat diambil pelajaran bahwa orang yang datang terlambat hadir di suatu majelis hendaknya duduk di tempat yang ia dapatkan, atau tempat yang masih kosong, dan dia harus rela mendapatkan tempat yang bagaimanapun keadaannya, karena dia memang datang terlambat. Jika seseorang datang terlambat, maka tempat duduk yang ia peroleh itulah yang harus ia terima. Tidak boleh baginya memaksakan diri untuk mendapatkan tempat yang baik dengan melewati orang-orang yang terlebih dahulu datang, atau dengan cara menyuruh orang lain berpindah dari tempat duduknya untuk ditempati. Hal seperti itu dilarang di dalam Islam karena menunjukkan keangkuhan dan egoisme. Islam melarang sikap angkuh dan egois. Islam mengajarkan sikap tawadhu serta menghormati orang lain. Karena itu, kalau kita terlambat dan saudara-saudara kita telah lebih dahulu datang, maka kita tidak berhak untuk memintanya pindah dari tempat yang ia tempati, untuk kemudian kita tempati
atau melangkahi mereka agar kita mendapatkan tempat yang sesuai dengan keinginan kita. Karena yang seperti itu adalah perbuatan yang dicela di dalam Islam. Meskipun misalnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan, ya, memiliki kehormatan dan kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Maka bukanlah hal yang sopan dan beradab apabila seseorang, meskipun tadi ia memiliki kedudukan, memiliki kehormatan dan kekayaan, ketika ia terlambat menghadiri salat 5 waktu misalnya, ya, salat Jumat, salat Id, atau menghadiri majelis lain, kemudian mereka memaksakan diri untuk mendapatkan tempat yang terbaik dengan cara melompati pundak-pundak orang lain yang lebih dahulu hadir, atau menyuruh mereka bergeser untuk diambil tempatnya. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap adab yang mulia yang diajarkan Islam dan bentuk jauhnya seseorang dari sikap tawadhu. Yang kedua, adab yang berkaitan dengan orang-orang yang sudah terlanjur lebih dahulu duduk. Dapatnya walakin tafassahu wa tawassa'u. Berbeda dengan adab yang pertama yang harus dipegang oleh orang yang terlambat hadir dalam majelis, adab yang kedua ini hendaknya dipegang oleh yang sudah terlebih dahulu hadir di majelis dan telah mengambil tempat duduk. Adab bagi mereka yang telah hadir terlebih dahulu berbeda dengan yang datang terlambat, dan hal ini merupakan bentuk keseimbangan di dalam Islam, sekaligus bentuk kemudahan bagi setiap yang hadir di majelis. Kalau bagi yang terlambat hadir di majelis, dilarang untuk melompati pundak-pundak dan menyuruh pindah orang yang telah hadir terlebih dahulu di majelis. Sebaliknya, bagi orang yang telah hadir terlebih dahulu di majelis, dianjurkan untuk melapangkan majelis bagi mereka yang baru datang. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini, ya, dapat dipahami bahwa jika orang-orang yang telah hadir di suatu majelis melihat saudaranya datang terlambat ke majelis, hendaknya ia segera melapangkan dan memberikan tempat kepadanya, agar ia bisa duduk di dalam majelis tersebut bersama dengan saudara-saudaranya yang lain yang telah lebih dahulu hadir di majelis tersebut. Para ulama menyebutkan bahwa majelis yang dimaksud dalam hadis ini adalah majelis umum yang berkaitan dengan kebaikan. Dengan demikian, termasuk di dalamnya adalah majelis
zikir, majelis ilmu, majelis pengajian, majelis salat Jumat, dan sejenisnya. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini berlaku umum, termasuk tidak boleh mengambil posisi shaf orang lain. Contoh misalkan, jika di shaf pertama ada anak kecil, lalu ada orang dewasa yang datang terlambat, maka tidak boleh bagi orang dewasa tersebut menyuruh anak kecil tersebut mundur untuk menggantikan posisinya. Nah, mungkin timbul satu pertanyaan. Bagaimana jika ada seorang ustadz atau orang yang dihormati hadir terlambat dalam majelis? Kemudian muridnya atau orang-orang yang telah hadir merasa tidak enak dengan ustadz tersebut atau dengan orang terhormat tersebut. Kemudian ia berdiri dan mempersilahkan ustadz atau orang terhormat tadi untuk duduk di tempatnya. Apakah yang harus dilakukan oleh ustadz tadi atau orang terhormat tadi? Bolehkah ia duduk menggantikan tempat muridnya tersebut? Nah, maka jawabannya adalah min babil wara. Ya, kalau dia wara, maka hendaknya ia tidak mengambil tempat duduk yang ditawarkan tersebut. Meskipun ia tahu bahwa apa yang dilakukan muridnya tersebut semata-mata untuk menghormatinya. Hal ini adalah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar. Di Ibnu Umar, jika datang terlambat di majelis, maka orang-orang berdiri dan meminta beliau agar duduk di posisi mereka, karena rasa hormat mereka terhadap Ibnu Umar. Nah, meskipun demikian, Ibnu Umar tidak mau mengambil tempat duduk mereka. Hal ini disebabkan sikap waro beliau. Beliau tidak ingin mengambil hak orang lain meskipun orang lain itu merelakan karena menghormati beliau. Demikianlah adab yang seharusnya kalau kita terlambat datang di suatu majelis. Kemudian ada orang yang berdiri mempersilahkan kita mengambil posisinya. Kita menolak karena kita tidak ingin mengambil hak orang lain. Namun, jika khawatir hal itu akan menyinggung perasaan orang yang menawarkan tempatnya tersebut, ya, atau kita ingin menyenangkan hatinya, maka tidak mengapa jika kita mengambil tempat duduk yang ia tawarkan kepada kita. Sedangkan jika orang tersebut menawarkan tempatnya kepada kita hanya sekedar karena ia merasa malu, maka tidak boleh kita mengambil haknya. Thayyib, untuk pelajaran hari ini Ustazah cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan bisa diamalkan. Terakhir, tugas silahkan hafalkan hadis yang dibahas pada pertemuan hari ini dan hadis sebelumnya, yaitu hadis yang dibahas pada pertemuan kedua, yang unzuru ila man huwa asfala minkum ila akhirih. Rekam melalui video dan kirimkan videonya melalui link yang sudah tersedia. Haya bina nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.